Peningkatan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius DPRD dan Dinas Kesehatan. Ini kita gencar karena sudah dicanangkan oleh Presiden bahwa eliminasi tuberkulosis di tahun 2030. Sementara Kabupaten Sidoarjo khususnya untuk Dinas Kesehatan itu memberanikan diri mencanangkan eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo itu di tahun 2028. Tapi kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis menika ditemukan sekitar 27% menderita HIV. Jadi screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa. Kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, tapi kita juga masifnya tapi harus ada persetujuan dari pasien yang bersangkutan yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Untuk kegiatan yang masif agresif yang kita melakukan sidak dan melakukan mandatori ini dipaksa untuk periksa HIV menika sebenarnya tidak sesuai dengan yang kami terima untuk dari regulasi Kemenkes. Karena ketika seseorang itu mau dilakukan pemeriksaan HIV harus tanda tangan surat persetujuan. Karena buntutnya ketika pemeriksaan HIV ini dinyatakan positif, buntutnya panjang. Jadi yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV, kami tanpa diminta karena sudah merupakan SOP dari kami baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya. Kami tidak bisa menjawab untuk bagaimana dinas sosial, tapi yang kami dapatkan dari 7.129 itu adalah data-data dari 31 pasien, klinik maupun rumah sakit yang itu semua dilakukan oleh tenaga kesehatan. 31. Jadi klinik maupun rumah sakit. Dan itu kami bergerak secara serentak. Maksudnya pergerakan ini kan kita sudah ada SOP-nya. Jadi kalau kami pun mempertanyakan yang dari dinas sosial itu dari mana? Tadi disampaikan bahwa itu data dari Bu Eva. Ya, Bu Eva itu adalah tenaga LSM yang ada di Notopuro. Tapi sementara kami kan tidak hanya ngurusi yang di Notopuro, kami seluruh Kabupaten Sidoarjo melibatkan 31 puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Jadi penderita HIV itu tidak hanya dari masyarakat, bisa dari ustadz bahkan dokter, apalagi ASN ada. Data terbaru menunjukkan ribuan warga telah terdata mengidap HIV/AIDS. Pemerintah daerah kini didorong memperkuat langkah pencegahan, screening, dan pengobatan guna menekan penyebaran kasus di Kabupaten Sidoarjo. Kita miris kan melihat perkembangan tadi, data terakhir malah bukan 7129 tapi 7186. Itu kan artinya dalam 1 bulan peningkatannya seperti itu. Artinya bahwa ini perlu ada upaya serius dari semua pihak, bukan hanya dinas kesehatan saja, tetapi semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Makanya kesimpulan tadi kita sampaikan bahwa untuk mengatasi ini perlu ada guidance. Perda sudah ada. Perda nomor 3 2017 terkait dengan pelindungan air tadi itu. Yang paling penting sekarang nanti adalah Bapeda segera menyusun RAD-nya, Action Plan, rencana aksi daerah terkait dengan penanggulangan ini.
Karena tanpa RAD itu nanti pasti akan terjadi ego sektor gitu loh. Oh, bukan urusan saya, itu OPD dinas dan sebagainya. Tapi ketika sudah ada action plan RAD itu tidak ada kata tidak dan menolak untuk OPD terkait. Ketika sudah ada action plan itu, sana akan muncul dinas apa melakukan apa, anggarannya seperti apa dan sebagainya, akan terstruktur seperti itu. Saya sampaikan nyusun RAD-nya, saya kasih waktu 1 bulan sehingga itu selesai. PAK segera kita bicarakan. Kita kebetulan komisi di banyak badan anggaran, kita sampaikan untuk kemudian memenuhi kebutuhan anggaran tadi, termasuk tadi untuk kebutuhan yang apa untuk melakukan tracking dan sebagainya kan cuma 100 orang. Nah ini kan kita tiba paling tidak untuk 2 kali lipatnya. Mereka sanggupnya kemudian untuk ketika ditambah anggarannya bisa mencapai dengan SDM yang ada 250 sasaran yang akan bisa ditembus. Ini akan bertahap, tiap tahun harus ada. Kemudian juga ada ASN. Nah ini kan fungsi pengawasannya, terus kemudian apa ya pembinaannya dan sebagainya ini harus menjadi fokus. Ya tidak perlu dia itu di OPD mana, tapi bahwa data itu memang ada. Dan ini harus dilakukan secara intens untuk kemudian agar tidak menyebar di kalangan ASN sendiri gitu loh. Nah tadi yang terbesar ternyata apa tuh LSL ya itu ya. Iya, nah, lagi sama laki-laki itu lagi sama laki, artinya hubungan sejenis dan sebagainya yang melakukan hubungan seksual ini harus kemudian segera terantisipasi karena ada kode etik kan tidak boleh menyebutkan nama dan sebagainya itu. Nah ini upaya masifnya seperti apa agar tidak sampai menyebar ini, apalagi tadi kesulitannya memang media-media untuk melakukan itu tidak kemudian terang-terangan tetapi bisa melalui media sosial tadi yang cenderung kita tidak tahu kalau kemudian kita tidak masuk pada aplikasi itu. Upaya-upaya semua pihak, Kominfo, kemudian kalau perlu bekerjasama juga dengan pihak kepolisian yang cyber itu untuk mendeteksi itu, karena kalau ini tak terdeteksi tadi miris sekali ada anak yang kelas 2 SMP juga terlibat seperti itu, akhirnya enggan sekolah karena apa, dia merasa nyaman mendapatkan penghasilan dari situ kemudian enggan untuk sekolah. Nah ini kan prihatin kita.